biasa juga teman-teman TNI yang support kami pada saat perjalanan melakukan tindakan, memberikan oksigen tambahan, membalut tangan yang luka. Kiranya kita tiba dengan aman dan selamat. Ke depan Tentara Republik Indonesia lebih jaya dan jaya dan jaya. Terima kasih. Halo semuanya, apa kabar Atmokers? Kembali lagi bersama saya, Kendra Atmoko. Atmokers, coba bayangkan satu kondisi ini. Kalian berada di pegunungan Papua, di ketinggian sekitar 2.500 meter di atas permukaan laut. Nah, di kondisi seperti ini, udara kan tipis, cuaca bisa berubah kapan saja, ya kan? Jalur keluar masuk sangat terbatas. Jadi jalur untuk keluar masuk itu sangat terbatas. Dan di sekitar kalian itu ada ancaman kelompok bersenjata. Bukan satu orang, bukan dua orang, tapi ada 18 pekerja sipil yang terjebak di sana. Mereka terjebak selama 3 hari penuh. Pertanyaannya, dalam situasi seperti ini, bagaimana negara bekerja? Dan seberapa rumit sebenarnya operasi penyelamatan yang jarang sekali kita dengar detailnya. Hari ini, kita akan membahas operasi senyap TNI yang berhasil menyelamatkan 18 pekerja PT Freeport Indonesia di Papua Tengah. Dan seperti biasa, saya ingin kalian bukan cuma nonton doang ya, tapi ikut berpikir bareng. Nah, kejadian ini berlangsung di Pos Tower 2 Bagus 70, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika. Nah, lokasi ini bukan lokasi sembarangan, guys. Ini termasuk objek vital nasional, berada di wilayah pegunungan dengan medan yang sangat ekstrim. 18 pekerja Freeport ini terjebak setelah muncul ancaman dari kelompok bersenjata OPM. Selama 3 hari, mereka itu berada dalam kondisi terisolasi. Jalur darat tidak aman, evakuasi udara penuh risiko, dan waktu terus berjalan. Nah, di titik ini, Atmokers, kita perlu paham satu hal penting. Ini bukan operasi perang terbuka. Ini adalah operasi penyelamatan manusia. Dan disinilah istilah operasi senyap jadi sangat relevan. Operasi senyap bukan berarti tanpa kekuatan loh guys. Operasi senyap berarti bergerak tanpa banyak suara, tanpa pamer, tanpa memancing eskalasi. Fokusnya satu, tujuannya tercapai, yaitu korban selamat. TNI tidak datang dengan manuver besar atau konvoi terbuka. Pasukan bergerak dengan perhitungan matang, membaca medan, membaca waktu, dan membaca risiko. Sekarang saya mau berhenti sebentar. Menurut kalian, kalau operasi ini dilakukan secara terbuka dan frontal, apa yang mungkin terjadi? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Karena faktanya, di ketinggian seperti itu, satu kesalahan kecil saja bisa berujung fatal. Bukan hanya bagi para pekerja, tapi juga bagi para prajurit di lapangan. Ada satu hal lagi yang sering luput kita bicarakan, yaitu soal medan dan logistik. Pegunungan Papua itu bukan cuma soal tinggi, guys. Jalurnya curam, hutannya lebat, cuaca cepat berubah, dan komunikasi sangat terbatas. Dalam kondisi seperti ini, bahkan logistik sederhana pun jadi tantangan besar. TNI sampai harus menggunakan drone kargo untuk mengiring obat-obatan dan kebutuhan dasar terlebih dahulu sebelum proses evakuasi dilakukan. Ini penting, karena penyelamatan bukan sekadar mengevakuasi, tapi memastikan kondisi orang-orang yang akan diselamatkan cukup stabil. Di sini bisa kita lihat, Atmokers, operasi militer modern itu bukan cuma soal senjata, tapi soal teknologi, koordinasi, dan disiplin. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering jadi perdebatan. Ada narasi yang cukup sering kita dengar bahwa negara absen di Papua.
Tapi kalau kita lihat kasus ini secara jujur dan objektif, negara sebenarnya hadir. Hanya saja kehadirannya tidak selalu terlihat oleh kamera. Operasi ini tidak dirancang untuk viral. Tidak ada konferensi pers besar di awal. Tidak ada tontonan dramatis. Yang ada hanya hasil akhir. 18 pekerja selamat. Objek vital nasional kembali diamankan. Dan situasi tidak melebar jadi konflik yang lebih besar. Sekarang pertanyaannya, Admirals, apakah keberhasilan yang senyap itu justru sering tidak kita sadari nilainya? Setelah 2 hari operasi intensif, TNI berhasil menguasai kembali pos tower 270 dan mengevakuasi seluruh pekerja dengan aman. Setelah 2 hari operasi intensif, TNI berhasil menguasai kembali pos tower 270 dan mengevakuasi seluruh pekerja dengan aman. Tidak ada korban jiwa, tidak ada baku tembak besar, dan tidak ada eskalasi lanjutan. Dalam dunia operasi seperti ini, justru itulah indikator keberhasilan paling tinggi. Karena tujuan utamanya bukan menunjukkan kekuatan, tapi menyelamatkan nyawa. Sekarang saya ingin dengar langsung dari kalian, Admirals. Apakah operasi seperti ini sudah cukup diapresiasi oleh publik? Apakah TNI perlu lebih terbuka soal detail operasi? Atau justru kerahasiaan adalah bagian dari profesionalisme? Dan menurut kalian, bagaimana seharusnya negara menangani persoalan Papua tanpa mengorbankan warga sipil? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya akan baca dan sering saya jadikan bahan diskusi lanjutan. Sahabat Admirals, operasi senyap ini mengajarkan satu hal penting. Banyak kerja negara yang berjalan dalam diam. Dan seringkali justru karena diam itulah nyawa bisa diselamatkan. Kalau kalian merasa pembahasan ini penting, silakan like, subscribe, dan bagikan. Agar semakin banyak Admirals lainnya yang ikut berdiskusi dengan kepala dingin. Saya Hendra Admirals, dan kita lanjutkan diskusi ini di video berikutnya. Terima kasih.